Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak ibu-ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul Muhtaram Al-Mukarram Al-Ustaz Malhan dan Al-Mukarram Al-Ustaz Salahuddin, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang semoga mendapatkan kucuran ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah yang dengan rahmatnya, dengan ridhonya memperkenankan kita semuanya berkumpul di tempat ini. Dan insya Allah bapak ibu-ibu, besok dan ada juga yang lusa, bapak ibu akan terbang meninggalkan tanah air Indonesia menuju tanah suci insya Allah. Para jamaah Allah, suasana hati akan ke Mekah, ke Madinah ternyata beda dengan suasana hati akan kemanapun juga di muka bumi ini. Saya yakin bapak ibu-ibu sudah keluar kota, bahkan sering keluar negeri. Silahkan rasakan suasana hati akan ke Amerika, beda akan ke Mekah. Besok mau ke Singapura, sekarang biasa-biasa aja. Apalagi kalau besok mau ke Singaparna, para jemaah. Mohon maaf bapak ibu-ibu, yang namanya umroh 9 hari dengan perjalanan, 7 hari di sananya, 4 di Mekah, 3 di Madinah. Tapi yang namanya beresin koper nggak beres-beres. Itu koper dibuka, dimasukin baju, dikeluarin lagi, dimasukin lagi. Untung koper besarnya sudah dibawa kemari sekarang. Kalau habis manasik ini dibawa pulang lagi, insya Allah sampai rumah dibongkar lagi pada jemaah. Mohon maaf bapak ibu, selama saya jadi ustaz, saya belum pernah mendapatkan panggilan ceramah orang selamatan mau pergi ke Eropa. Ada nggak orang ke Eropa pergi bikin selamatan dulu? Nggak ada. Tapi orang mau berangkat umroh, mau berangkat haji, hati deg-degan. Makin dekat keberangkatan makin takut. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang tetangga suka nambahin nakutin. Apa kata tetangga, mau umroh ya iya, awas lo. Kalau di sini tukang mukul, di sana dipukul. Kalau di sini tukang nyubit, di sana dicubit. Makanya banyak jamaah yang mau berangkat ke Mekah untuk umroh ataupun haji, banyak yang pada stres. Kenapa pada stres? Karena takut dibales. Mohon maaf bapak ibu-ibu, Allah tidak pernah bayar kontan dosa manusia langsung di muka bumi ini. Andaikan Allah baperan model kayak saya, satu dosa langsung dibayar kontan di muka bumi ini, gak usah gede-gede dah, satu dosa dibayar 1 bisul aja, saya kira kita bisulan semuanya aja Pak. Tapi alhamdulillah dengan doktrin ini, bapak ibu lihat besok jamaah umroh Indonesia paling gampang diatur, paling rapi.
paling mudah diatur jamaah rahimahullah. Bahkan pengemis di Mekah Madinah itu paling senang kalau lihat jamaah Indonesia. Kenapa jamaah Indonesia baik-baik? Datang orang Malaysia kata mereka bakhil, datang orang Jakarta, datang orang Indonesia bagus. Kenapa mereka pada baik? Pasti dikasih itu pengemis. Padahal bisa jadi di Jakarta nyetolit jamaah rahimahullah. Tapi begitu berangkat ke Mekah berubah jadi baik. Kenapa begitu? Nah, ternyata guru kita, orang tua kita dulu suka ngajarin, kalau nanti punya kesempatan datang ke Mekah, ke Madinah, di sana ada yang minta-minta, jangan ditolak, kasih aja berapapun juga. Kenapa? Takutnya yang minta-minta itu malaikat. Bahkan saking baiknya orang Indonesia, ada jamaah yang pulang dari masjid, desek-desekan di pintu masjid, dompet yang dia simpan di kantong belakang hilang. Pulanglah dia ke hotel ketemu dengan ustadznya. Dia ngadu, Pak Ustadz, ada apa-apa? Alhamdulillah Pak Ustadz, dompet saya diambil malaikat. Ustadznya bingung, tanya lagi. Bapak, setahu saya yang namanya malaikat itu ada 10, ada Jibril, Mikail, Israfil terus sampai Munkar Nakir, Malik Ridwan. Bapak, saya pengen tahu di antara 10 malaikat ini mana sih malaikat? Bapak, di antara 10 malaikat ini mana sih malaikat yang tugasnya nyopet? Tapi yang pasti para jemaah rahimahullah, kenapa sih orang mau berangkat umroh hati deg-degan? Rasa khawatir muncul, rasa takut pun ada, karena ternyata jemaah rahimahullah, orang yang datang ke tanah suci disunnahkan mengucapkan salam tanah haram. Salam tanah haram bukan assalamualaikum. Salam tanah haram tidak lain dan tidak bukan labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Para jamaah rahimahullah, insyaallah pada keberangkatan ini ada 3 kelompok keberangkatan. Pertama, insyaallah ada yang berangkat besok dengan pesawat GA963 968 yang insya Allah akan langsung terbang ke Madinah, berziarah ke makam Nabi, lalu insya Allah ke Mekah dan pulang nanti dari Jeddah. Ini bis 14, ada bis 14? Ada bis 14? Ada bis 15, ada bis 15? Ada 15? Ada bis 16? Ada bis 17? Insya Allah ini semuanya akan terbang langsung ke Madinah dengan menggunakan GA968 yang insya Allah akan terbang pada jam 9.35 pagi. Yang berapa? 9? Oh, berubah kemarin. Berubah lagi. Mohon maaf, ini 968 itu berubah waktunya. Yang kedua, ada juga yang akan terbang dengan GA982 yang langsung akan terbang ke Jeddah pada jam 16.30 sore besok. Bis berapa? Bis 18, bis 19. Ada? Ada? Bis 18 ada? Bis 19 ada? Para jamaah rahmatullah, Bapak Ibu tahu bis dari mana? Lihat di nemtek ada apa namanya? Ada pin. Itu angka besar itu nomor bis. Sedangkan di bawahnya nomor kecil bukan nomor kursi, tapi itu nomor administrasi NRA.
Kenapa sebabnya? Karena yang namanya Bambang di dalam satu bis bisa jadi 5 orang. Ya kan? Begitu dipanggil Pak Bambang, ngangkat tangan semuanya. Tapi kalau disebut nomornya, insya Allah tidak ada yang sama. Terakhir, ada yang terbang dengan GA968 terbang ke Madinah, tapi bukan besok, tanggal 21. Tanggal 21 itu hari apa? Hari Kamis. Bis 20. Ada bis 20? Jadi ada yang besok, ada yang lusa. Semuanya para jamaah rahimahullah yang berangkat jam 16.30, yang terbang pada jam 9.15, tolong sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta 3 jam sebelum keberangkatan. Jadi kalau terbang jam 4 sore, tolong jam 1 sudah berada di bandara. Yang terbang jam 9, tolong jam 6 sudah berada di bandara. Di mana Ustaz di bandaranya? Di Terminal 3 keberangkatan internasional. Ustaz, saya sudah turun nih di Terminal 3 keberangkatan internasional. Di mana kita titik poinnya, ngumpulnya di mana? Bapak Ibu, begitu sampai di Bandara Internasional Terminal 3, tolong cari restoran namanya Sate Khas Senayan. Apa? Kalau sudah ketemu, silahkan kumpul di depannya. Ini bukan di dalamnya, di mana? Di depan. Para jamaah rahimahullah yang akan terbang menuju ke Jeddah besok. Ada yang terbang ke Jeddah? Yang akan terbang ke Jeddah besok, tolong baju ihramnya keluarkan. Ini yang akan terbang ke Jeddah besok jam 16.30, tolong baju ihramnya keluarkan. Nanti ketika nunggu akan naik ke pesawat, ganti bawahannya pakai baju ihram, atasannya pakai baju biasa. Kenapa? Karena yang ke Jeddah langsung akan berihram di atas pesawat, harus ganti di atas pesawat. Masalahnya ganti baju di atas pesawat, kalau ganti bawahan agak repot, sempit soalnya, takut dilihatin orang. Lebih baik naik ke pesawat, bawahannya pakai baju ihram, atasannya nggak usah dipakai dulu. Kenapa? Kalau langsung pakai baju ihram atasan bawahan, khawatirnya turun pesawat mencret. Kenapa? Di pesawat dingin. Kapan gantinya? Gantinya nanti setelah setelah makan yang kedua, silahkan ganti bawahannya dan ikut abah-abah nanti kapan niat. Sedangkan yang terbang ke Madinah langsung, tidak usah kecil hati para jamaah rahimahullah. Karena nanti bapak-bapak, ibu-ibu akan mikotnya dari Madinah di Bir Ali. Yang terbang langsung ke Madinah jamaah rahimahullah, insya Allah setelah imigrasi silahkan masuk jamaah rahimahullah ke ruang tunggu pesawat. Terbang jamaah rahimahullah menuju ke Madinah insya Allah. Tidak usah sholat zuhur, sholat asar di atas pesawat, tidak usah. Kenapa? Karena nanti begitu landing di Madinah, insya Allah waktu asar masih panjang. Jadi bisa jamak takhir di bandara nanti. Tapi tolong untuk menjamak takhir ini niatnya satu. Ayyan wiya fil waqtil awal, harus niat di waktu yang pertama. Jadi besok yang terbang ke Madinah, begitu masuk sholat zuhur, tidak usah sholat zuhur, tapi niatkan di hati, saya akan menjamak takhir sholat zuhur saya nanti sesampainya di Madinah. Begitu sampai di Madinah Al-Munawwarah jamaah rahimahullah, langsung imigrasi. Selesai imigrasi jamaah rahimahullah, bapak ibu ketemu dengan conveyor belt, tas kecil tidak usah, tas kecil silahkan ambil. Jadi besok tas kecil, tas cabin, kalau bisa masukkan ke bagasi. Kenapa? Supaya legang angkung naik pesawatnya. Yang kedua jamaah rahimahullah, bapak ibu, ya kan? Supaya nggak ribet bawa-bawaannya. Khawatirnya juga besok pesawat kita full, kompartemen di atas pesawat tidak cukup kalau semuanya bawa tas cabin. Sampai di Madinah, selesai imigrasi, ketemu dengan tas besar, tidak usah diambil tas besar. Tas kecilnya, kalau sempat dibawa, ambil.
Tapi kalau seandainya orang bea cukai sana langsung berkata, ruh, ya udah pergi aja, tinggalin tas itu lagi. Sambil nunggu bis, sambil nunggu seluruh jamaah prosesi imigrasi dan tas dibawa, di luar bandara Madinah ada masjid besar. Silahkan sholat asar jamak takhir dengan zuhur. Boleh zuhur dulu baru kemudian asar, boleh asar dulu baru kemudian zuhur. Semua beres, insya Allah akan langsung menuju ke hotel di Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu, antara bandara ke Madinah jaraknya sekitar setengah jaman perjalanan bis. Mudah-mudahan jemaah Allah berikan kelancaran dan kemudahan, amin ya rabbal alamin. Selama menuju ke hotel, silahkan perbanyak baca sholawat. Sholawatnya bagaimana? Boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau pakai Sayyidina boleh, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting jangan ribut berebut Sayyidina. Karena mohon maaf di Jabodetabek ini sekarang kadang-kadang di masjid pada berantem gara-gara Sayyidina. Bahkan saya pernah mau masuk ke masjid, masjidnya ditutup, dijagain, nggak boleh masuk. Saya tanya ke tukang ojek yang mantau, abang, kenapa sih ini masjid kok ditutup? Kan sudah masuk waktu sholat, kita nggak bisa sholat di dalam. Dijawab sama tukang ojek, Pak Haji, ini masjid sengaja ditutup karena tadi di masjid ada yang berantem. Lah, siapa yang berantem di masjid? Itu Pak Haji, kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ribut berantem sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Haji tadi pada berantem berebut Sayyidina. Serem melihatnya Pak Haji. Untuk Pak Haji, saya mah gak pernah salat katanya. Begitu sampai di perbatasan kota Madinah Al-Munawwarah, begitupun juga nanti yang dari Mekah menuju ke Madinah, jemaah sampai di perbatasan Madinah, silahkan sama-sama kita munajat. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadza haramu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal ziyaratana. Selesai kita doa begitu, hati kita bicara, ya Allah, di depan saya kota Madinah, kotanya Rasulullah SAW. Saya Helmi, ya Allah, umat Rasulullah. Saya belum pernah melihat wajah Nabi saya belum pernah mendengar suara Rasulullah. Tapi saya datang ke Madinah Al-Munawwarah jauh-jauh, ya Allah, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit demi cinta saya pada Nabi, demi rindu saya pada Rasulullah. Tolong ya Allah sampaikan salam rindu. Tolong ya Allah sampaikan salam cinta, salam cinta dan rindu saya pada Rasulullah SAW. Seraya mulut kita membaca salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Terus kita baca sholawat sampai hotel kita. Sampai hotel kita, di hotel di Madinah insya Allah ada 2 hotel. Ada 3 hotel. Ada yang disaja, makan pagi, makan siang, makan malam, semuanya di hotel. Ada yang di Movenpick, makan pagi, makan siang, makan malam, semuanya di hotel. Ada juga di Leader Munakarim, makan pagi, makan siang, makan malam, semuanya di hotel. Yang penting di Madinah tidak lain dan tidak bukan adalah ziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW. Untuk ziarah ke makam Nabi ini kapanpun juga bisa, cuman jalannya agak muter.
Cuma kalau mau ke Raudhah sambil ziarah ke makam Nabi, mohon maaf, itu harus ada surat izinnya. Masalahnya Ustaz, surat izin itu kan bisa di-download, betul, dalam aplikasi Nusuki. Apakah saya harus ke-download itu? Tidak usah. Insya Allah NRA akan mengurus sehingga nanti mudah-mudahan Allah berikan kemudahan izin itu keluar. Amin ya Rabbal. Kalau izin ini sudah keluar, waktu ke Raudhah sudah ditentukan, tolong datang tepat waktu, kumpul tepat waktu. Karena sekarang jamaah haji, jamaah umroh hanya sekali boleh masuk ke Raudhah selama dia di Madinah. Tidak kumpul pada waktunya, mohon maaf, tidak ada kesempatan lain. Bapak-bapak, besok kalau mau ziarah ke makam Nabi, tolong pakai baju yang terbagus. Bapak-bapak, kalau mau sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tolong pakai baju yang terbaik. Masa dipanggil bupati pakai dasi, ngadep bos pakai jas, bahkan kondangan pakai batik paling keren. Giliran sholat pakai kaos oblong, ada tulisannya lagi di belakang kopi kapal api. Astagfirullahaladzim. Para jamaah rahimahullah, siapkan diri untuk ziarah ke makam Nabi. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Amin ya Rabbal alamin. Pak, Bu, kalau sudah kumpul, antri Raudhah, masuk Raudhah yang kata Nabi, ma baina baiti wa minbari, antara mimbarku dan rumahku bagaikan taman di antara taman surga. Dulu ditandai dengan karpet hijau. Mohon maaf, sekarang seluruh Masjid Nabawi pas Bapak Ibu masuk, karpetnya sekarang hijau semuanya. Raudhahnya yang mana? Raudhahnya sekarang itu antri masuknya, dan mohon maaf jamaah rahimahullah, itu harus pakai tasrih dan tidak diiskat. Itulah yang namanya Raudhah. Kalau sudah ada kesempatan, silakan masuk. Sholat sunnah di dalamnya. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Usolli sunnatan mutlak rakaataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah mutlak 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu jamaah rahimahullah masih punya kesempatan, silahkan sholat hajat 2 rakaat. Selesai sholat sunnah hajat, saya anjurkan di Raudhah ini tidak lebih dari 4 rakaat. Kenapa sebabnya? Karena di belakang banyak orang yang antri. Silahkan doa. Raudhah ini kata Nabi tempat yang paling mustajab. Beres jamaah rahimahullah doa di Raudhah, bapak-bapak maju ke depan akan lewatin kubur Nabi kita Muhammad SAW. Ibu-ibu bisa lewat dari belakangnya. Sambil lewat kubur Nabi, silahkan ucapkan salam. Sambil jalan ucapkan salamnya. Gimana ucapkan salamnya? Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatallah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta fillahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballagta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Saya yakin gak ada yang hafal. Gak usah kecil hati saudaraku. Minimal sambil jalan lewat kubur Nabi kita ucapkan salam. Salamnya minimal sebagaimana salamnya Allah pada Rasulullah. Bagaimana salamnya Allah pada Rasulullah?
Setiap subuh Bapak Ibu-Ibu suka mendengar sholawat, isinya tentang salamnya Allah pada Rasulullah. Wa ilal muntaha rufi'tal kariman wa sami'tan nida alaikas salam. Minimal sambil jalan depan kubur Nabi, kita ucapkan salam, assalamu alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu salam dijawab oleh Rasulullah. Sayang bumi kita nggak dengar jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, mohon maaf karena saya yakin Nabi jawab. Karena saya yakin Nabi jawab. Selesai saya ucapkan salam assalamu alaika ya Rasulullah, saya jamaah rahimakumullah langsung bicara sama Nabi. Bapak Ibu mau ngikutin saya boleh, nggak juga nggak masalah. Bagaimana ngomongnya? Ya Rasul, ini saya Helmi, umat engkau. Umat engkau yang belum pernah melihat engkau. Umat engkau yang Allah takdirkan terlahir jauh dari masa engkau, di tempat yang jauh dari tempat ini ya Rasul. Saya datang hari ini mengucapkan cinta kepada engkau, mengucapkan rindu pada dirimu. Tolong kenali saya sebagai umatmu ya Rasul. Lalu setelah itu saya ngomong lagi ke Allah. Ya Allah, depan kubur Nabi ini, izinkan pertama kali saya banggakan ibu dan bapak saya. Tertanamnya cinta dalam hati saya pada Rasulullah, adanya keimanan dalam jiwa saya pada Nabi, pada engkau ya Allah. Yang menanamkan pertama kali, yang mengajarkan pertama kali adalah ibu dan bapak saya. Ya Allah, saya bangga punya bapak. Ini bapak saya. Saya bangga punya ibu. Ini ibu saya. Dengan perjuangan mereka ada kecintaan dalam hati saya. Terngiang dalam benak saya, ya Rabb, bagaimana ibu saya cerewet nyuruh saya sholat, bapak saya galak nyuruh saya sholat. Bahkan maaf ya Allah, kuping pernah jadi saksi dijewer ibu saya, pantat jadi saksi dipukul bapak saya. Bahkan mata jadi saksi ya Allah, ketika saya susah bangun tiba-tiba bapak datang ke kamar menciprati muka saya dengan air. Hari ini saya katakan saya ridho, saya ikhlas ya Allah Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, orang tua saya sekarang sudah tidak ada. Hamba mohon padamu depan kubur Nabi ini ya Allah Rabbana, izinkan kau kumpulkan mereka bersama Rasulullah SAW. Lalu kita bicara lagi Allah, hidup saya ke depan belum tentu lebih lama dibandingkan hidup yang telah saya lampaui. Depan kubur Nabi ini, saya mohon bimbinganmu agar saya istiqomah di jalan engkau wahai Rasulullah SAW, di jalan engkau wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah Allah, air mata saya rasa ngomong begini depan kubur Nabi tak akan pernah bisa tertahan. Jangan harap bapak ibu bergetar hatinya menyebut nama Allah. Air mata berlinang mengingat Rasulullah. Kalau mengingat orang tua saja tak pernah meneteskan air mata. Lalu langkah selangkah dari kubur Nabi ada kubur Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ucapkan salam, assalamu alaika ya Abu Bakar. Langkah selangkah lagi. Selangkah dari makam Sayyidina Abu Bakar ada makam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ucapkan salam, assalamu alaika ya Umar. Lalu kalau saya bicara lagi, Allah, Abu Bakar, Umar mendapatkan kemuliaan meninggal dunia dikuburkan di samping makam Nabi. Saya si Helmi ini ya Rob, kalau nanti mati tak mungkin dimakamkan di samping makam Nabi. Tapi mohon ya Allah, Kau berikan kesabaran pada Abu Bakar, tolong berikan kesabaran itu pada diri saya. Kau berikan keikhlasan pada Umar, tolong berikan keikhlasan itu dalam hati saya. Kau berikan kekuatan untuk istiqomah di jalannya Rasulullah, tolong ya Rabb, ajarkan keistiqomahan itu pada saya, sehingga saya berada di jalannya Rasulullah sampai wafat menjemput saya ya Allah Rabbana. Itulah Bapak Ibu hebatnya Nabi kita. Kubur Nabi kita samping kiri kanannya bukan kubur anak istrinya. Bapak Ibu cek kuburan raja-raja di Indonesia sekomplek kiri kanannya pasti kuburan anak istrinya.
Tapi Rasulullah SAW kuburannya di sampingnya bukan kubur anaknya. Walaupun Fatimah putri kesayangan Nabi meninggal dunia kira-kira 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia, sebelum Abu Bakar Siddiq meninggal dunia. Tapi maaf, Fatimah tidak dimakamkan di samping makam Nabi. Yang dikuburkan di samping makam Nabi 2 orang sahabatnya. Abu Bakar dimakamkan di pundak Nabi, dan Umar bin Khattab dimakamkan di kaki Nabi dengan posisi makam seperti ini, kata Imam Nawawi. Jari manis makam Abu Bakar Siddiq, jari kelingking makam Umar bin Khattab, jari manis makam Rasulullah SAW, jari manis makam Umar bin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sedangkan jari kelingking makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaannya adalah kenapa kok di samping makam Nabi bukan makam anak istrinya? Para jamaah rahimakumullah, kenapa di samping makam Nabi kok hanya 2 orang sahabat saja yang dikuburkan di situ? Bukankah sahabat Nabi banyak? Tapi kenapa kok di samping makam Nabi hanya 2 orang sahabat saja yang dikuburkan di situ? Mohon maaf Bapak Ibu, jawaban 2 pertanyaan ini panjang. Kalau saya jawab sekarang, waktu mana sih kita habis jemaah rahimakumullah? Jadi kapan dong? Kalau mau tahu jawabannya, undang saya ceramah jemaah rahimakumullah. Para jemaah rahimakumullah, setelah itu silahkan Bapak Ibu perbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Pak Bu, sholat di Masjid Nabawi nilai pahalanya 1000 kali dibandingkan sholat dimanapun juga. Bahkan di Masjidil Haram di al-qiraatin 100.000 kali. Tapi tolong, walaupun banyak pahalanya, kalau sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tolong jangan bawa kalkulator. Kenapa sebabnya? Karena karena ngerasa banyak pahala, ngitung pahala. Banyak orang yang pulang umroh, pas umroh pulang ke Indonesia nggak mau sholat lagi. Pas ditanya kenapa nggak pernah kelihatan lagi, tenang Pak Ustadz, saya sudah punya deposito, jemaah rahimakumullah. Urusan pahala kita kembalikan pada Allah. Yang berangkat ke Madinah langsung, insya Allah akan Jumatan di Madinah. Yang berangkat langsung ke Jeddah masuk ke Mekah melaksanakan umroh akan Jumatan di Mekah insya Allah. Saya ingatkan untuk Jumatan di Mekah maupun Madinah. 1. Subuh jamaah rahimakumullah di Mekah Madinah sekarang sedang musim dingin. Jamaah rahimakumullah di Madinah cukup dingin sekitar 15 derajatan kalau pagi-pagi. Di Mekah sih mendingan kayak di Jakarta, jamaah rahimakumullah kayak di Bogor misalnya, jamaah rahimakumullah kayak di Sukabumi misalnya. Tapi di Madinah agak dingin jamaah rahimakumullah. Nah, karena musim dingin sekarang di Mekah Madinah, adzan subuh sekarang jam 5:30 lebih. Sholat subuhnya jam 6 pagi. Ini kabar gembira buat Bapak Ibu yang suka kesiangan di Indonesia. Insya Allah di Madinah di Mekah gak kesiangan karena subuhnya jam 6. Kalau masih kesiangan juga, emang dasarnya keblok. Bapak Ibu di Mekah, di Madinah, sholat subuh hari Jumat, rakaat pertama imam suka membaca surat As-Sajdah. Dan di rakaat pertama ini ketika imam membaca ayat innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam akan takbir Allahu Akbar, tidak ruku tapi langsung sujud. Kok langsung sujud? Itu ayat sajadah. Kalau dibaca, yang membaca yaitu imam, yang mendengar yaitu makmum, sunnah sujud. Habis sujud, imam bangun lagi melanjutkan bacaannya. Sayang seribu sayang di Jakarta wabil khusus jarang dilaksanakan. Jadi jamaah Indonesia begitu mendengar imam Allahu Akbar, nyangkanya ruku. Jadi pada ruku Allahu Akbar. Di kiri kanan orang Arab tahu itu ayat sajadah, sujud semuanya. Pas dia ruku sendirian, kiri kanan sujud semuanya, jamaah Indonesia bingung. Akhirnya nengok ke kanan, nengok ke kiri. Di sana ada orang Cianjur lagi bingung juga, nengok juga, mata ketemu mata, ngasih kode.
Tolong jangan kejadian model kayak begini besok. Kalau imam Jumat besok, hari Jumat, rakaat pertama subuh, membaca surat As-Sajdah yang diawali dengan kalimat alif lam mim. Oh, ini berarti imam membaca surat As-Sajdah. Kal tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Nah, alif lam mim tanzil namanya. Kalau imam membaca ayat ini, imam sujud, makmum wajib sujud. Gak sujud, batal sholatnya. Ketika sujud, baca doa. Doanya khusus. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ustaz gak apa panjang doanya. Baca subhanallah. Ustaz lupa. Diam. Yang penting sujudnya, bukan baca doanya. Insya Allah di Madinah nanti akan diatur jamaah imam untuk ziarah hari Jumat besok, ziarah ke kebun korma, ke masjid, di Masjid Kuba dan masjid-masjid yang lainnya. Jamaah imamullah, tolong tepat waktu. Kenapa? Karena kita akan ngejar Jumatan di masjid tersebut. Para jamaah imamullah, Bapak Ibu, mohon maaf, urusan belanja, urusan oleh-oleh saya anjurkan di Madinah. Di Mekah, wabil khusus yang di Hotel Hilton Convention, gak bakalan ketemu tukang dagang. Turun dari hotel, langsung masjid, gak ada tukang dagang. Mendingan di Madinah. Sholat subuh, berangkat ke masjid, ibu-ibu gak bawa apa-apa, pulang bawa kresek. Zuhur gak bawa apa-apa, pulang bawa kresek. 3 malam di Madinah, insya Allah kresek penuh di Madinah. Belum puas juga, Pak Bu, di Jeddah yang dari Madinah masih ke Jeddah. Kalau yang dari Mekah nggak ke Jeddah lagi. Belum beres juga, masih ada Tamrin City. Nah, saya ingatkan, Jumatan di Madinah dan Mekah 1,5 jam sebelum khatib naik mimbar, Masjid Nabawi, Masjidil Haram sudah ditutup. Jadi kalau bapak-bapak kayak di sini, mohon maaf ya, mohon maaf, saya sering khutbah Jumat di sini, di kantor-kantor apalagi. Kalau di kampung masih mendingan. Itu pas azan baru pada datang. Insya Allah nggak kebagian tempat, Bapak Ibu. Nah, para jamaah Allah, ibu-ibu silakan ikut Jumatan, dan ibu-ibu kalau sudah Jumatan tidak usah sholat zuhur lagi. Insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang langsung ke Mekah 4 malam di Mekah, yang langsung ke Madinah insya Allah 3 malam di Madinah. Hari Sabtu yang ke Madinah insya Allah akan tinggalkan Madinah menuju ke Mekah. Ustaz, berangkat ke Mekahnya jam berapa? Insya Allah ba'da zuhur. Lah kalau ba'da zuhur pagi-pagi apa yang dikerjain? Pagi-pagi pamitan, Pak. Sama siapa pamitannya? Ya sama Rasulullah. Ini kadang-kadang jamaah rahimahullah pergi ke Madinah ziarah ke Nabi, pulang nggak pamitan, songong namanya, nggak sopan jamaah rahimahullah. Sama saya kalau datang ke rumah bapak ibu, bapak ibu masuk ke dalam, saya pulang diam-diam, sopan nggak kira-kira? Nggak sopan. Makanya tolong sebelum tinggalkan kota Madinah, pamitan terlebih dahulu. Pamitannya bagaimana? Imam Nawawi dalam Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah jelasin. Nanti hari Sabtu, subuh-subuh akan dibawa bareng-bareng salam ke belakang kubur Nabi. Setelah itu Bapak silakan masuk Masjid Nabawi, sholat duha, tutup sholat duhanya dengan sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Selesai sholat sunnah mutlak, duduk, ucapkan salam, assalamu alaika ya Rasulullah. Lalu ngomong, ya Rasul, saya pamit ya, sore siang hari ini saya tinggalkan kota Madinah. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau, izinkan kunjungan ini bukan kunjungan terakhir. Kalau bisa tiap tahun saya bisa datang ke Madinah. Kalaupun saya ya Allah Kau takdirkan tidak bisa balik lagi ke Madinah, izinkan ketika saya wafat dikuburkan dalam barisan Rasulullah SAW. Para jamaah rahimahullah, Bapak Ibu-ibu, setelah pamitan, Bapak-bapak Ibu-ibu kembali ke hotel, silahkan mandi. Mandi apa? Mandi sunnah ihram. Yang berangkat ke Jeddah langsung besok, tolong sebelum ke bandara di rumah mandi dulu.
Ya pastilah Ustaz mandi dulu, tapi pakai niat, namanya mandi sunnah. Gimana mandinya? Niatnya Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Nawaitul ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pakai wangi, yang punya wangi-wangian, pakaiin wangi-wangiannya. Yang kukunya panjang, potong kukunya. Yang apa namanya? Bewokan dan yang lainnya gak rapi, rapihkan. Lalu bapak-bapak yang di Madinah langsung pakai baju ihram, berangkat sholat zuhur di Masjid Nabawi. Imam makmum dengan imam Masjid Nabawi sudah pakai baju ihram. Lalu sholatnya jamaah takdim. Jadi beres sholat zuhur berjamaah, bangkit lagi sholat asar para jamaah rahimahullah. Setelah itu silahkan makan siang. Setelah makan siang jam 2 siang, jamaah haji yang dari Madinah akan ke Mekah sudah harus siap-siap. Semuanya sudah pakai baju ihram, tapi belum berniat ihram. Untuk bapak-bapak saya anjurkan sudah tidak pakai daleman lagi. Kenapa sebabnya? Karena banyak kejadian. Ada jamaah yang izin, Pak Ustadz, ya Pak, izin ya, kan niatnya di Bir Ali nanti, ya kan? Jadi copot dalemannya di Bir Ali aja nanti Ustadz sebelum niat, boleh kan Ustadz? Boleh Pak. Rupanya sampai Bir Ali dia lupa dan gak ketemu saya juga. Bisnya pun juga beda. Nah begitu sampai ke Mekah, dia turun dari bis, nengok ke belakang, saya pun juga turun dari bis. Pas dia nengok ke belakang, lihat saya, inget celana dalam. Dia baru datang, Ustaz, saya masih pakai celana dalam. Saya bilang, copot celananya, bayar dam. Makanya hati-hati besok, yang dari Madinah, jam 5.50 akan ke Mekah, hari Sabtu, habis zuhur, Ustaz Malhan akan berdiri di pintu bis. Ketika bapak-bapak naik, dia akan ngerazia bapak-bapak. Razia apa? Razia kolor. Sedangkan yang langsung ke Jeddah besok, sedangkan yang langsung ke Mekah besok, ganti bajunya di mana? Setelah makan yang kedua. Setelah makan yang kedua, ganti baju atasannya, pakai baju ihram. Ustaz, saya kan berangkat pakai baju NRA yang perempuannya. Boleh nggak ini dipakai ihram? Boleh. Baju ihram perempuan adalah yang menutup seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Warna tidak disyaratkan. Asal jangan yang pinky-pinky kali gitu kan ya, masa mau pinky-pinky ke Masjidil Haram. Nah, para jemaah rahimahullah, insya Allah bis akan bergerak menuju ke mana? Ke Bir Ali. 7 km dari hotel akan berhenti di sebuah masjid namanya Masjid Bir Ali. Sedangkan yang naik pesawat langsung jemaah rahimahullah, di pesawat pilot akan beri kabar besok Pak. Setelah 1 jam dari sekarang akan lewatin Yalamlam. Nah, begitu kira-kira lewat Yalamlam, niatlah di situ. Sedangkan yang dari Madinah insya Allah sampai di Bir Ali, begitu sampai di Bir Ali, yang kuat, yang sehat, yang segar, silakan sholat di masjid. Sholat apa? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang sakit, yang sepuh tidak usah sholat. Yang penting di Bir Ali itu cuma niat. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Redaksi yang lainnya, nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, hati harus ikrar karena tempatnya niat itu di hati. Saya niat umroh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang naik pesawat di mana? Di atas, di dalam. Nah, Ustadz, saya kan naik di dalam. Nah, begitu bukan begitu kemarin. Saya ini pelot, Ustadz. Apa pelot? Nempel? Oh, saya masih dengar yang namanya pramugari, yang namanya pilot kasih tahu 1 jam dari sekarang akan lewatin Yalamlam. Saya ketiduran, bangun-bangun pas mendarat, baru saya bangun. Gimana Ustadz? Niat di situ. Saking bingungnya Ustadz, saya nggak niat. Baru begitu nunggu bis, saya sadar kok belum niat. Niat di situ. Lupa Ustadz, di jalan menuju ke Mekah baru niat, balik lagi ke bandara.
Ustaz nggak bisa balik lagi, motong kambing. Jadi hati-hati jemaah rahimakumullah, lewatin tempat mikot tidak niat harus motong kambing. Insya Allah, kalau sudah niat terucap di mulut, terikrar di hati, berarti Bapak Ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Maaf Bapak Ibu, kontrak ini tidak boleh dibatalkan apapun yang terjadi. Jadi tidak boleh tuh Pak, Bu, setelah sampai di Mekah Bapak Ibu ngomong, Ustaz, saya nggak jadi ya umrahnya ya. Kenapa? Sakit Ustaz? Gak bisa. Apapun yang terjadi harus dilaksanakan. Bahkan maaf, kalau sudah niat umroh, ternyata Allah perintahkan Israel untuk mencabut nyawa orang itu, maka satu, baju ihramnya disunnahkan dijadikan sebagai kafan. Dua, tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan, tapi ketika nanti dikafani, kepalanya tidak boleh ditutupi. Kata Nabi, la tukhammiruhu, kepalanya jangan ditutup. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Dia wafat dalam keadaan ihram dan nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bertalbiyah. Pas bangun, labbaik Allahumma labbaik. Kira-kira yang berdaftar ke besok. Para jamaah rahimakumullah, kalau sudah niat umrah, yang berarti bapak-bapak, ibu-ibu tanda tangan kontrak dengan Allah, maka larangan ihram berlaku. Sebelum niat belum berlaku. Begitu niat, maka larangan ihram berlaku. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala. Laki-laki tidak boleh meletakkan apapun di atas kepala. Hati-hati, kadang-kadang bapak-bapak pakai kacamata, lalu kacamatanya ditaruh begini. Ini meletakkan sesuatu nggak di kepala? Bayar dam, hati-hati modelnya kayak begini. Laki-laki dilarang menggunakan sendal yang nutup tumit. Besok begitu berangkat ke Mekah, jangan pakai sepatu, pakai sendal semuanya. Ustaz, bagaimana saya pakai sendal gunung yang ada apa namanya? Talinya injek belakangnya. Laki-laki pakaiannya hanya 2 helai, bawahnya disarungkan, atasnya diselendangkan. Ustaz, kemarin saya ke Tamrin City, pas sampai sana ditawari, katanya ini celana dalam untuk ihram, boleh nggak dipakai? Boleh, tapi bayar dam. Lah kok bayar dam? Karena baju ihram itu 2 helai, kalau pakai itu 3 helai. Perempuan dilarang menggunakan tutup muka. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss. Apa yang blok itu bukan papi blok, apa namanya? Sunblock. Ustaz, bagaimana kalau minyak angin, minyak kampak, fresh care, minyak PPO, balsam, apitson, itu mah bukan wangi tapi bau. Karena itu boleh dipakai. Laki-laki dan perempuan dilarang mencabut rambut atau bulu-bulu yang lainnya, gunting rambut atau bulu-bulu yang lainnya, pucak-pucak hidung, kecabut bulu hidung. 1, bayar dam. Damnya apa? Min siyamin au sodaqatin au nusuk, puasa ataupun ngasih sodakoh atau motong kambing. 1 bulu hidung kecabut, kasih fakir miskin 25 real, 1 paket makanan. Ngucek lagi, kecabut lagi, 20 hidung, jadi berapa? 2 kali 25. Hati-hati para jemaah. Laki-laki dan perempuan dilarang motong-motong tanaman, mencabut tanaman. Hati-hati di rest area, iseng-iseng itu tanaman di apa namanya? Dipatahkan, kena dam. Laki-laki dan perempuan dilarang bercumbu. Bahkan mohon maaf, kalau terjadi hubungan suami istri sebelum tahallul, setelah niat sebelum tahallul, jemaah rahimakumullah, sampai Mekah santai-santai tiba-tiba terjadi, mohon maaf, 1 umrohnya batal, 2 jemaah rahimakumullah, dia harus motong onta bukan kambing lagi. Insya Allah langsung menuju ke Mekah,
jaraknya 400 km, yang turun di Jeddah akan langsung ke Mekah, jaraknya 90 km. Mohon maaf, selama menuju ke Mekah perbanyak baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bagi bapak ibu yang berangkat dari Madinah ke Mekah 400 km 5 jaman kira-kira. Mohon maaf, antara Madinah ke Mekah sekarang hampir dipastikan tidak ada rest area. Rest areanya sedang dibongkar semuanya. Bisa lihat. Gimana dong kalau mau ke toilet? Di bis insya Allah ada toilet. Gimana Ustaz pengen ke toilet lagi? Silahkan. Yang kedua solusinya jamak takdim ke toiletnya di Madinah, atau jamak takhir sekalian di mana? Di Mekah. Bapak ibu-ibu, yang dari Jeddah langsung ke Mekah, yang dari Madinah langsung ke Mekah, semuanya akan dibawa ke hotel dulu, akan check in dulu. Kalau itu waktu makan malam, akan makan malam dulu. Para jemaah rahimahullah. Lalu setelah itu, sebelum tawaf dan sa'i, MRA akan memfasilitasi headset. Headset itu apa? Alat bantu dengar. Sehingga ustadznya nggak usah teriak-teriak, tapi suaranya kedengeran. Mudah-mudahan bisa nambah khusyuk. Cuma saya ingatkan, headset ini bukan souvenir. Tolong balikin lagi, karena setiap rombongan ada aja yang hilang, dianggapnya souvenir. Kalau headset ini sudah menyala, suara ustadz sudah terdengar, bapak ibu bisa melaksanakan 3 hal. 1, ketika tawaf dan sa'i cukup aja mengaminkan doa, insya Allah doanya bagus-bagus. Amin, 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 amin. 2, matikan headsetnya, doa sendiri, boleh. 3, boleh juga ngikutin doa ustadz. Allahumma, silahkan ikuti Allahumma. Tapi tolong kalau ngikutin doa ustadz, hati-hati. Kemarin saya bawa rombongan 45 orang, 1 bis. Mohon maaf, itu jamaahnya semangat ikutin doa saya. Ketika saya doa Allahumma, mereka ikut Allahumma. Tiba-tiba ketika putaran, ketika tawaf, desak-desukan, jempol kaki saya diinjak orang Turki. Orang Turki tinggi gede, injak jempol kaki saya. Pas keinjak Allahumma, aduh, kata saya. Itu jamaah di belakang kompak Allahumma, aduh. Saya tanya ke Pak Haji, kenapa doanya pakai aduh? Ustadz kita dengar, Ustadz doanya Allahumma. Siapkan diri masuk Masjidil Haram para jamaah rahimakumullah. Begitu masuk Masjidil Haram kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina Rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darussalam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikrami. Masuk Masjidil Haram dengan tenang, Ka'bah kelihatan. Begitu Ka'bah kelihatan, Bapak Ibu silahkan sejenak merenung sambil munajat Allahumma, sama-sama. Allahumma zid hada al-baita ta'ziman wa takriman wa zid man azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa takriman wa tashrifan wa birra. Sambil natap Ka'bah, Bapak Ibu, kita munajat dalam hati, ya Allah, makasih hari ini ya Rabb, di penghujung tahun 2023 ini ya Rabb, Kau berikan kesempatan saya bisa menatap rumah-Mu yang suci. Ketika saya melihat renungan Ka'bah ini ya Rabb, terbayang wajah ibu dan bapak saya. Mohon maaf ya Allah, di antara ibu dan bapak saya banyak yang sampai wafat yang belum sempat datang ke tempat ini. Bukan mereka tidak mau melaksanakan perintah Engkau, tapi mereka berkorban demi saya, anak-anaknya. Di awal saya lihat Ka'bah ini, izinkan kami mohon padamu angkat derajat orang tua saya.
Ya Allah, saya bisa kemari bukan karena kehebatan saya, bukan karena kepintaran saya, tapi Engkau yang berikan kehidupan ke saya. Ya Rabb, dulu ketika saya baru nikah, saya gak punya apa-apa ya Rabb. Bahkan maaf ya Rabb, piring aja dikasih mertua ya Allah Rabbana. Tapi ternyata Engkau berikan segalanya, Engkau berikan kemudahan saya sampai ke tempat ini. Izinkan Kau terima saya sebagai tamu-Mu ya Allah Rabbana. Kalau sudah tenang, baru laksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Tawaf ngelilingin Ka'bah. Tawaf seperti sholat. Jadi kalau sholat harus punya wudhu, berarti tawaf harus punya wudhu. Ustaz, gimana kalau batal? Berhenti tawafnya, wudhu dulu. Lalu tadi kita berhenti di putaran berapa? Lanjutkan. Ustaz, kita di Jakarta tuh yakin betul sentuhan laki-laki dan perempuan batal. Gimana ketika tawaf nanti? Yakinkan gak batal. Kenapa? Karena kalau yakin batal, insya Allah tawaf kita gak beres-beres. Putaran pertama, senggol orang Pakistan. Ustaz, izin, saya mau tawaf, mau apa ya? Wudhu dulu. Selesai wudhu, pas mau tawaf, keinjek orang India. Daripada gak beres-beres, niatkan gak batal. Tapi maaf, kalau pulang ke hotel, balik lagi jadi batal. Tawaf jamaah rahimakumullah 7 putaran. Diawali dari Hajar Aswad, diawali dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad juga. Jadi hitungan satunya itu di mana? Hajar Aswad. Setiap lewat Hajar Aswad, mohon maaf kalau ini Hajar Aswad yang mau rahimakumullah, sunnahnya kita ngadep begini ke Ka'bah. Tapi kalau kita ngadep begini ke Ka'bah, 1 detik aja di belakang, nabrak. Jadi bahaya. Jadi gak usah diem dulu, sambil jalan tengok aja ke kiri, sambil angkat tangan dan berkata Bismillah Allahu Akbar sama-sama. Bismillah. Kita kecut. Bukan begitu. Jangan begini. Bismillah Allahu Akbar. Para jamaah rahimakumullah, Hajar Aswad ini Rasulullah memberikan 3 pilihan. 1, cium. 2, sentuh. 3, istilam, salam dari jauh. Tolong jangan paksakan diri nyium Hajar Aswad. 1, sekarang sedang diperbaiki. Kalau nanti misalnya sampai sana Bapak Ibu sudah beres, tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Kenapa? Khususnya bagi bapak-bapak. Bapak-bapak sekarang yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah hanya yang pakai baju ihram. Bisa dibayangkan bapak-bapak pakai baju ihram, nggak pakai daleman, desek-desekan nyium Hajar Aswad, ketarik bawahnya, kiamat sugro insyaallah. Juga jangan kejadian seperti sebelum pandemi. Saya jam 12 malam masuk masjid. Dulu bebas masuk masjid Ka'bah itu pakai baju biasa aja. Tiba-tiba ada bapak-bapak jamaah NRA keluar dari masjid dengan baju yang berantakan. Kancingnya sobek semua, copot semuanya. Ini apa namanya? Kantong copot. Rambutnya aut-autan. Percis habis tawuran. Saya tanya, Bapak dari mana habis tawuran, Pak? Bukan Pak Ustaz, dari mana itu berantakan banget bajunya? Dijawab sama Bapak itu, Ustaz, saya habis nyium Hajar Aswad. Ustaz, desek-desekan saya. Udah mau dekat, tiba-tiba orang India desek sebelah kiri. Saya pukul perutnya. Dia mundur ke belakang. Udah dekat lagi Ustaz, orang Mesir desek lagi Ustaz. Saya sikut kepalanya. Akhirnya itu Hajar Aswad terbuka Ustaz. Saya ciumin lama betul Ustaz. Enak betul Ustaz, nikmat betul Ustaz. Saya hanya komentar, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad lewatin yang haram para jemaah. Tawaf posisi Ka'bah sebelah kiri. Tolong yang muda-muda jangan ngebelakangin kiblat. Ini baru aja Bismillah Allahu Akbar langsung selfie kalau kebelakangin Ka'bah cetreng. Lalu bikin status di IG story @Ka'bah putaran pertama. Aduh. Yang begini belakangan. Tidak ada doa yang wajib dibaca ketika tawaf. Yang sunnah dibaca tasbih subhanallah bareng. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwata
illa billah al-aliyyil azim. Sepanjang tawaf 7 putaran sunnahnya baca tasbih, kecuali begitu sampai rukun yamani, 1 sudut sebelum Hajar Aswad, sunnahnya dipegang. Tapi mohon maaf Bapak Ibu-ibu, orang yang lagi ihram tidak boleh pakai wangian. Ka'bah sekarang disiram pakai wangi-wangian. Jadi kalau seandainya disentuh itu rukun yamani, tangan kita wangi, kena ada. Gak usah dipegang, cukup angkat tangan aja tanpa dikecup. Lalu kita baca doa sabu jagat Rabbana fid dunya sampai berakhir para jamaah. 7 putaran berakhir di Hajar Aswad. Setelah itu silahkan doa di tempat yang paling mustahil. Ustaz, doa di mana habis tawaf itu? Doa yang dianjurkan setelah tawaf itu adalah doa di multazam. Bapak ibu-ibu, multazam itu mana? Multazam itu Bapak ibu lihat Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad dan ke pintu Ka'bah, inilah namanya multazam. Jadi pintu Ka'bah termasuk multazam. Kalau bisa nempel di dinding Ka'bah, bagus. Kalau bisa gelantungan di pintu Ka'bah, bagus. Tapi kalau nggak bisa karena desek-desekan, mundur ke belakang. Yang penting searah dengan multazam. Saya Bapak Ibu-ibu kalau habis bimbing tawaf, selalu saya bawa jamaah ke sekitar multazam, ke arah multazam. Saya pimpin doa dulu. Setelah saya pimpin doa, saya katakan Bapak Ibu silahkan doa masing-masing. Bapak Ibu punya hajat masing-masing, silahkan sampaikan di tempat mustajab ini. Saya mundur ke belakang, lihatin mereka doa, nungguin mereka doa. Tiba-tiba satu waktu saya lihat ada ibu-ibu di multazam gak doa. Yang lainnya doa, bahkan sambil nangis-nangisan dia gak doa. Si ibu ini ngambil buku dari tasnya, dibuka sebentar ke buku, dibaca, ditutup, lalu buku itu diangkat-angkat begini. Yang lain doa khusyuk betul, bahkan sambil nangis, dia enggak, dia mau begini. Saya deketin Bu, antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad itu namanya multazam. Arti multazam itu pasti harus. Orang doa di sini Allah harus kabulkan. Ibu doa Bu, bukan ngangkat-ngangkat buku. Si ibu jawab, Ustaz mohon maaf, ketika teman saya, saudara saya, tetangga saya tahu saya berangkat umroh, mereka tuh pada nitip doa. Doanya itu ditulis di buku ini. Jadi buku ini isinya titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya. Tadi saya mau baca satu-satu, pusing desek-desekan. Ya udah saya angkat tuh buku. Saya ngomong, ya Allah, isi buku ini titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya. Saya pusing bacanya, ya Allah. Tolong engkau aja deh baca satu-satu. Jangan dipraktekin besok. Karena saya yakin Bapak Ibu dititipin doa kan? Dititipin doa kan? Kalau Bapak Ibu dititipin doa, masuk Masjid Nabawi, masuk Masjidil Haram, iktikaf di situ, baca satu-satu, itu aman. Beres doa, Bapak Ibu geser sedikit ke sebelah kanan atau di tempat doa juga boleh. Tapi afdolnya geser ke sebelah kanan. Kemana? Ke makam Ibrahim. Kata Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Di sekitar makam Ibrahim atau di tempat doa, Bapak Ibu silahkan sholat 2 rakaat, sholat sunnah tawaf. Usolli sama-sama. Sunnatat tawafi raka'ataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Rakaat pertama setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silahkan baca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silahkan baca surat Al-Ikhlas. Kalau Bapak Ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas, boleh Bapak Ibu ganti dengan membaca Qul Hu. Sama aja. Saya tadi ngajar majlis taklim, Pak. Itu nenek-nenek nggak hafal surat Al-Ikhlas. Tapi kalau Qul Hu, beres sholat di belakang sekitar makam Ibrahim, doa di situ. Sekitar makam Ibrahim merupakan tempat yang mustajab. Tenang, lalu silahkan ambil air zam-zam, minum air zam-zam, sunnahnya menghadap kiblat dan boleh berdiri.
Kata Nabi, ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zam-zam tergantung niat apa. Makanya kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa apa tuh? Kenapa diikuti? Lah saya nggak nyuruh Bapak Ibu ikuti. Nih doanya. Allahumma, sama-sama. Inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ngadep kiblat, sunnahnya 3 tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Makruh kalau minumnya kayak begini. Ini bukan aus, nyontohin. Nah, kalau jamaah imakumah, kalau beres minum air zam-zam silahkan cari tempat sa'i. Sa'i rukun ketika umroh, harus dikerjakan. Ustaz saya capek, boleh nggak istirahat dulu? Boleh. Tapi sebaiknya mualah. Mualah itu terus-terusan. Para jamaah imakumah, kalau tawaf harus punya wudu. Sa'i tidak disyaratkan. Jadi kalau batal, lanjut aja. Sofa menuju ke Marwah jaraknya 400 meter. Kali 7 berapa? 2,8. Sanggup jalan kaki segitu? Sanggup? Kalau nggak sanggup, nggak usah kecil hati. Di Sofa banyak orang Arab nawarin jasa dorongan. Silahkan pakai jasa dorongan orang Arab itu. Tapi biasanya orang Arab kalau dorong kursi roda, mendorongnya nggak pakai rem. Bapak Ibu takut didorong nggak pakai rem, naik ke lantai 2, ada skuter jemur. Yang pasti Sofa menuju Marwah dihitung 1. Marwah ke Sofa 2. Sofa ke Marwah 3. Marwah ke Sofa 4. Sofa ke Marwah 5. Marwah ke Sofa 6. Sofa ke Marwah 7. Jadi satunya di Marwah, satunya di Sofa, 7-nya 5. Tidak ada doa yang wajib dibaca ketika sa'i. Bapak Ibu sambil jalan diem aja sah. Mau baca sholawat boleh, mau baca tasbih silahkan, mau baca Quran boleh, mau ngobrol boleh. Cuma apa nggak ada tempat yang lain? Masa ngomongin pilpres di Mori Maklo sambil Sofa tempat mustajab, Marwah tempat mustajab. Sempatkan doa di sini. Antara Sofa dan Marwah ada lampu hijau. Dulu Hajar lari di situ. Kenapa? Karena itu merupakan tempat yang paling rendah. Hajar nggak bisa lihat anaknya, makanya dia cepat lari. Sekarang sudah tidak turun lagi, tapi dikasih lampu hijau. Laki-laki sunnah lari kecil, perempuan tidak sunnah lari kecil. Kalau sudah beres yang 7 di Marwah, silahkan ambil gunting rambut. Minimal 3 helai. Siapa yang gunting, boleh sendiri guntingnya. Jadi nggak usah nunggu yang lain ataupun kalau sama orang lain, sama sendiri pun juga boleh. Selesai prosesi umroh, silahkan perbanyak ibadah di Masjidil Haram. Ibadah di Masjidil Haram yang terbaik ada 3. 1, tawaf. Cuman bapak-bapak saya ingatkan, kalau di sekitar Masjidil Haram harus pakai apa? Masjidil Haram. 2, sholat. Sholat apapun juga boleh di Masjidil Haram. 3, natap Ka'bah. Ngeliatin Ka'bah, insya Allah dapat 20 rahmat. Insya Allah nanti di Mekah juga akan diatur untuk ziarah keliling. Datangin tempat-tempat haji, Arafah, Muzdalifah, Mina. Akan lihat juga Jabal Sur, Jabal Nur. Dan juga yang mau umroh lagi pakai baju ihramnya dari hotel untuk umroh yang kedua. Mikotnya di mana? Mikotnya di Ji'ronah. Mikot itu starting point. Jadi kalau mau umroh lagi, Bapak Ibu sudah di Mekah, maka harus ke tempat starting point. Salah satunya adalah Ji'ronah, tempat starting point Rasulullah SAW. Di Ji'ronah, sholat
habis sholat ihram, niat di situ, lalu balik ke Masjidil Haram, tawaf dan sa'i. Umroh yang kedua ini boleh untuk pribadi, boleh untuk mengumrohkan orang lain. Kalau bapak ibu mengumrohkan orang lain, insya Allah tidak akan pernah kurangi nilai umroh bapak ibu. Mereka dapat, kita pun juga dapat. Syaratnya orang yang diumrohkan, orang yang tidak mampu datang ke Mekah. Entah karena sudah uzur sekali, sudah tua, atau karena sudah meninggal dunia. Satu niat umroh hanya untuk satu orang. Kalau mau umrohin lagi, berangkat lagi ke tempat yang lainnya, naik taksi sendiri. Pengen lagi, silahkan kalau kuat mah. Pengen lagi, kaki nggak kuat, cari orang yang amanahin dia untuk melaksanakan umroh, mumpung di Mekah para jemaah. Kalau dilaksanakan sendiri, untuk bapak misalnya tanpa disebutkan nama nggak masalah. Untuk ibu tanpa disebutkan nama nggak masalah. Kenapa? Bapak ibu mah jelas. Tapi kalau sudah sampai kakek, tolong sebutin kakeknya. Kakek siapa? Karena kakek ada dua, kakek dari bapak, kakek dari ibu. Kalau bapak ibu cuma niat, saya niat umroh untuk kakek saya, itu malaikat sebelum nulis nanya dulu, ini kakek mana? Itu canda jemaah. Nah, para jemaah, sebelum meninggalkan Mekah besok, yang mau ke Jeddah maupun yang akan ke Madinah, tolong sempatkan tawaf wadah terlebih dahulu. Yang sehat tidak tawaf wadah karena malas, bayar dam, motong kaki. Yang haid tidak usah tawaf wadah. Yang sakit kalau masih bisa didorong, didorong. Tapi kalau udah nggak bisa, udah nggak punya ongkos lagi, ya udah nggak tawaf wadah dan tidak bayar dam. Insya Allah yang terbang dari Jakarta langsung masuk Jeddah, kemudian laksanakan umroh ke Madinah, kemudian pulangnya dari Bandara Madinah. Sedangkan yang terbang dari Jakarta, terbang langsung ke Madinah, ziarah Madinah, langsung Mekah, umroh, pulangnya lewat Jeddah, insya Allah. Yang saya ingatkan, di Bandara Madinah dan Jeddah beda kayak Bandara Cengkareng. Kalau di Mekah, di Bandara Jeddah terutama, ketika pulang nanti jamaahnya harus berdiri di depan konter. Untuk apa? Check-in apa enggak? Enggak. Angkat barang apa enggak? Enggak. Ngapain berdiri aja? Kalau di sini kan nggak begitu. Itu para jemaah Allah, karena itu mohon keikhlasannya untuk bisa berdiri di depan konter jemaah. Baik, itulah Bapak Ibu-Ibu, perjalanan umroh Bapak Ibu-Ibu, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Saya tidak menampingi rombongan ini karena jadwal saya masih minggu depan para jemaah Allah yang akan mendampingi satu Ustaz Malhan yang ada di samping dan juga Ustaz Salahuddin. Ustaz Salahuddin insya Allah akan landing di Jeddah ya Ustaz ya besok, sedangkan Ustaz Malhan besok akan landing di Madinah insya Allah para jemaah. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.